Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat anak muda, buat para pemuda-pemudi yang masih gemar atau masih doyan, yang masih mungkin kayaknya jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga pemuda, pemudi yang sudah mulai dekat atau mulai doyan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabab dekat majelis ilmu, dan di situ diajarkan oleh para guru-guru, para asyatid, para habaib, ya. Nah, Al-Fakir ingin mengajak khususnya anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya boleh juga untuk kaum dewasa, ya, yang ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip adalah ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, tidak ada waktu terlambat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang yang sudah pada saat ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka itu orang yang jauh daripada kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-taubah." Manusia itu punya kesalahan. Semua manusia punya kesalahan. Sebaik-baik manusia yang punya kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir ingin mengajak kepada kaum muda, khususnya umumnya siapapun yang mendengarkan daripada penjelasan ini, ya, karena pintu tobat masih dibuka untuk siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis menjelaskan bahwa innallaha taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima tobat seorang hamba selagi napas belum di tenggorokan. Artinya kalau napas sudah di tenggorokan, sudah ngorok, sudah nazah, sudah sakaratul maut, maka itulah batas terakhir kita sudah ditutup itu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena napas kita masih sehat, masih panjang, ya. Bahkan kita belum napas kita belum pakai menggunakan oksigen, masih lancar. Ayo, kapan lagi? Dari kesempatan ini Al-Fakir akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan kita sholat tobat. Yang pertama, kita baca niat. Sholli sunatan tobat raka'ataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Ya, niat saya melaksanakan sholat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Takbir, setelah itu baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, lalu baca surat Al-Kafirun. Lalu rakaat kedua kembali baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas, lalu ditutup dengan salam, ya. Nanti kalau bisa di sujud yang terakhir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, atas kealpaan, atas yang selama ini sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan melaksanakannya salat taubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni apa yang menjadikan kesalahan kita. Setelah itu selesai salam, lalu
banyakilah membaca istighfar sambil muhasabah, introspeksi yang selama ini kita sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat terhadap apa yang menjadikan larangan-larangan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerjangnya. Maka dengan kita melaksanakan salat taubat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sekali lagi, seruan ini bukan hanya untuk kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan. Seruan ini bagi siapapun yang mendengarkan, yang memperhatikan daripada konten ini. Mudah-mudahan saya cuman hanya dapat mengajak sambil saya mendoakan, semoga antum-antum yang punya keinginan, punya keniatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga Allah taala memberikan kemudahan terhadap apa-apa yang menjadikan keinginan antum untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan oleh ulama itu seperti kayak anak ayam yang sudah, atau anak ayam yang hilang dari induknya. Coba bayangkan, anak ayam hilang dari induknya, tiba-tiba induknya menemui ayam tersebut, senang nggak? Atau ada seorang anak yang sudah kehilangan daripada orang tuanya, tiba-tiba anak tersebut pulang ke rumahnya, bagaimana nggak cintanya ini orang tua kepada anak tersebut. Ya Allah, nak, kamu udah lama kemana aja? Dia pulang, begitu pulang orang tuanya senang ya. Begitu juga kita, seorang hamba yang jauh, yang selama ini jauh daripada kebaikan, jauh daripada rahmat, ya selama ini kita selalu begitu mudahnya kita melaksanakan kemaksiatan, begitu mudahnya kita melaksanakan dosa-dosa yang padahal itu sendiri dilarang oleh Allah, ya, tapi kita terjang. Nah, tiba-tiba kita dapat hidayah Allah, dapat pertolongan Allah, lalu kita tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua yang sudah lama anaknya nggak pulang saja, begitu anaknya pulang senang, bahagia, bahkan tuh anak mau minta apa aja dikasih sama orang tuanya. Apalagi Allah yang maha kaya, tiba-tiba hambanya yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala kembali ke dalam tatapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan sangat lebih senang, sangat bahagia. Dan mungkin antum-antum inilah yang karena Allah cinta, Allah sudah senang, bahagia, maka apa yang menjadikan cita-cita antum, keinginan antum, ya, urusan-urusan yang mungkin selama ini nggak beres, belum selesai, mudah-mudahan dengan kita kembalinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala berikan kemudahan. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Sekali lagi, ini bukan untuk anak muda, siapapun, ya, karena kematian itu sedang mengintai kita, ya, nggak harus yang tua saja yang datang ajal kematian kepada dirinya, yang muda pun, bahkan nggak pandang bulu, masih orok pun kalau sudah waktunya diambil, ya, waktunya kematian sudah sampai, maka siap kematian itu sudah sampai kepada dirinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, idza jaa ajalukum la yatakhiruna sa'ata fala yatakdimun. Apabila ajal telah datang menghampiri atas dirimu, maka tidak ada satupun orang yang bisa memajukan dan tidak satupun orang bisa memundurkan. Atau artinya tidak bisa ada manusia yang menghalang-halangi atas kematian dirinya. Maka dari itu, ayo siapapun yang mendengarkan konten ini, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sekali lagi, yuk tobat, kita tobat sebelum ajal menghampiri kita. Kalau kita tobat, insya Allah
kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Kalau kita kasih panjang umur, kita akan diberikan kebahagiaan dunia, dan terlebih-lebih kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kasih sayang Allah kelak nanti di akhirat. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.